Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Agustian dengan NIM 2105135862 dari kelas PE2C Rombal 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranan dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencandangan usaha, penandaan, dan pengembangan namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian, berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sehubungan dengan itu, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diperdayakan dengan cara A. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan B. Pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Secara umum, struktur dan materi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip, dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sebelum diperbaruinya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian UMKM menurut Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 40 /06/2003 tanggal 29 Januari 2003. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki aset penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun
Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2008. Selanjutnya, pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2008, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau aset penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki aset penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Untuk kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama, A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau B. Memiliki aset penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama, A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 110 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau B. Memiliki aset penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri UMKM. Ciri UMKM pada usaha mikro. Ciri yang ada di usaha mikro yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usaha juga tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Dan yang ketiga, belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Selanjutnya, ciri-ciri yang ada di usaha kecil yaitu yang pertama, usaha kecil tidak memiliki sistem pembukaan. Yang kedua, teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan dalam ekspor barang-barang hasil produksi. Selanjutnya, ciri-ciri yang ada di usaha menengah yaitu yang pertama, usaha menengah memiliki manajemen dan organisasi lebih teratur bahkan lebih modern. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Yang ketiga, telah melakukan aturan pengelolaan dan organisasi perubahan. Sedangkan yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin usaha, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan dan sebagai lainnya. Faktor-faktor permasalahan pada UMKM yang sulit berkembang yaitu faktor internal. Faktor internal ada modal. Kurangnya pemodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk pengembangan suatu unit usaha. Kurangnya pemodalan UMKM oleh karena pada umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh dikarenakan secara administratif oleh bank tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, faktor internal dari teknologi. UMKM masih dihadapkan pada kendala alam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.
dikarenakan lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar UMKM yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal dari faktor pemasaran UMKM terbagi dua adanya. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak secepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, iklim usaha belum kondusif. Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh UMKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan sebelumnya sepenuhnya belum kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar. Selanjutnya, untuk upaya untuk pengembangan UMKM, yang pertama, terciptanya iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terjadinya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya lainnya. Yang kedua, bantuan pemodalan dari pemerintah. Bantuan pemodalan dari pemerintah perlu memperluas skema kredit khususnya dengan syarat yang tidak memberatkan UMKM untuk membantu jasa finansial, skema penjaminan, leasing dana, dan modal ventura. Yang ketiga, pelindungan usaha jenis-jenis tertentu. Pelindungan usaha-usaha jenis-jenis tertentu terutama pada jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi yang lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik itu melalui undang-undang maupun dari peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. Yang keempat, mengembangkan kemitraan. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan. Kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau UMKM dengan usaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang kelima, pelatihan pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM, baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan UMKM. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, yang B, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang C, meningkatkan peranan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dengan ini, saya berharap kita semua mengerti tentang UMKM dan undang-undang. Undang-undang ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sekian penjelasan dan pemateri dari saya. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.